Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Terima kasih banyak udah klik video aku dan jangan lupa untuk dukung channel aku dengan cara subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, di video kali ini aku mau bikin budgeting untuk bulan Maret. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau videonya ini terlambat diupload. Seharusnya upload video ini itu sebelum bulan Maret. Gak apa-apa ya teman-teman. Sebelumnya juga aku mau disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa apa yang aku tuliskan untuk budgeting di video aku ini adalah berdasarkan keuangan rumah tangga aku. Jadi ini hanya untuk inspirasi aja buat teman-teman ketika melakukan budgeting. Nah, disesuaikan lagi aja dengan keuangan rumah tangga masing teman-teman. Dan aku juga buat video ini bukan semata-mata bahwa aku tuh jago banget dalam bidang keuangan, tidak ya teman-teman. Tapi aku baru banget belajar mengenai budgeting keuangan untuk rumah tanggaku. Biar nantinya ke depannya itu aku memiliki tabungan dan tidak boros serta tidak gatel gitu teman-teman untuk jajan. Nah, di video budgeting ini pertama-tama itu aku mau bikin kalender untuk bulan Maret dulu ya teman-teman. Nah, mohon maaf banget kalau misalnya gambar aku itu tidak menarik karena memang aku tidak bisa gambar ya teman-teman. Tapi aku mencoba untuk membuat budgeting aku ini tuh jadi menarik gitu teman-teman melalui gambar-gambar ataupun warna-warna yang aku tuliskan gitu. Nah, di sini aku juga mau ngajak teman-teman yang belum membuat budgeting, yuk kita buat budgeting sama-sama biar kita tuh bisa mengontrol keuangan rumah tangga kita. Kalau memang kita tuh sadar gitu, kita tuh orangnya boros, nah budgeting ini tuh bener-bener membantu kita banget teman-teman, karena kita tuh jadi tahu arah keluar uang kita tuh kemana aja, terus berapa uang yang harus kita keluarkan dalam satu bulan untuk satu kategori. Nah, itu tuh benar-benar membantu banget teman-teman. Jadi nggak kita pegang uang terus kita nggak tahu itu uang tuh kita pakai untuk apa hari ini gitu teman-teman. Jadi kayak merasanya tuh kita punya uang terus gitu. Pas akhir bulan totonya udah habis aja. Akhirnya minus lagi keuangan kita. Nah, di budgeting keuangan rumah tangga aku ini aku bagi menjadi 4 bagian ya teman-teman. Jadi ada kewajiban, ada savings, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari, serta aku punya sinking fund. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kondisi keuangan rumah tangga aku ini adalah untuk mencukupi 3 orang ya teman-teman, dimana itu terdiri dari 2 dewasa dan 1 balita. Nah, untuk tempat tinggal, di sini aku tinggal di apartemen dan bersyukur banget kalau aku tuh nggak perlu bayar sewa apartemen ini karena aku dipinjamkan ya teman-teman. Tapi tanggung jawab aku adalah membayar uang maintenance setiap bulan dari apartemen ini. Nah, untuk biaya maintenance apartemen itu nominalnya itu bisa hampir sama kalau kayak kita tuh ngontrak petakan gitu ya teman-teman. Karena kan kalau kita ngontrak petakan itu kan juga harus bayar listrik juga kan. Nah, nominal itu hampir mirip-mirip lah seperti itu teman-teman. Lanjut lagi untuk bagian kewajiban. Jadi di bagian kewajiban ini adalah biaya yang nominalnya tetap ya teman-teman. Meskipun apartemen itu tergantung dari biaya pemakaian listrik dan air, tapi aku tetap kategorikan ini sebagai kewajiban gitu, dan nominal itu aku tetapkan meskipun nanti kenyataannya tuh pasti kurang dari nominal itu, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, ini versi aku gitu ya. Nah, untuk apartemen ini biasanya itu adalah 1.300.000, meskipun pemakaiannya itu pasti kurang daripada 1.300.000 itu ya teman-teman. Nah, untuk wifi itu aku sisihkan 380.000 dan itu nominalnya tetap ya teman-teman, dan juga asuransi pasti nominalnya 450.000. Nah, jika ditotalin itu kewajiban aku tiap bulannya adalah 2.130.000 teman-teman. Kemudian kita tuh harus menyisihkan sedikit uang bulanan kita itu untuk tabungan ya teman-teman. Nah, di sini tabungan wajib aku itu aku sisihkan
Rp100.000. Kemudian aku sisihkan juga untuk dana pendidikan itu Rp100.000. Meskipun anak aku belum sekolah, tapi aku mencoba mulai dari sekarang itu aku sisihkan uang bulanan untuk dana pendidikan gitu teman-teman. Jadi nanti ketika anak aku udah sekolah itu aku nggak pusing gitu teman-teman untuk mencari biaya masuk sekolahnya, karena aku udah punya cicilan tabungan dari sekarang. Nah, untuk tabungan ini totalnya itu adalah Rp200.000. Kemudian lanjut ya teman-teman, ini ada bagian kebutuhan. Yang pertama itu aku ada belanja bulanan. Untuk aku belanja bulanan itu termasuk beras maupun minyak goreng ya teman-teman. Dan nominalnya itu adalah Rp300.000. Nah, untuk belanja mingguan itu seperti beli sayuran, beli lauk, atau untuk masak dalam 1 minggu itu Rp150.000 teman-teman. Jadi selama 1 bulan itu dikali 4 adalah Rp600.000. Kemudian ada untuk beli susu anak, itu nominalnya Rp250.000. Dan bersyukurnya juga anak aku baru aja lepas pampers gitu teman-teman. Jadi aku tidak perlu mengeluarkan biaya untuk beli pampers. Kemudian lanjut, aku juga perlu pulsa dan kuota untuk aku dan suami ya teman-teman. Dan nominalnya ini kita jatahin adalah Rp100.000. Selanjutnya untuk BBM atau bensin ya teman-teman, plus uang tol itu kita jatahin adalah Rp250.000. Jadi untuk bensin ini pun kita ngirit-ngirit ya teman-teman, apalagi tol sekarang udah naik ya teman-teman. Tol Jakarta itu udah naik, udah bukan 10.000 tapi udah 10.500. Kemudian untuk galon dan gas itu jatah per bulannya adalah Rp100.000. Nah, untuk galon ini pun kalau untuk masak aku nggak pakai aqua ya teman-teman. Jadi aku pakai air isi ulang aja. Nah, untuk jajan anak ini nominalnya itu adalah Rp70.000 ya teman-teman. Di sini aku ada salah nulis, bukan Rp100.000 tapi Rp70.000. Kemudian untuk dana darurat atau emergency itu aku sisihkan Rp100.000. Jadi dana darurat berbeda ya teman-teman dari sinking fund. Nah, untuk penjelasannya teman-teman boleh lihat video aku sebelumnya tentang sinking fund. Nah, untuk totalnya itu setelah aku totalin itu jumlahnya adalah Rp1.770.000. Nah, untuk terakhir ada sinking fund. Seperti video aku yang sebelumnya, kalau teman-teman belum tonton boleh ditonton dulu ya teman-teman. Untuk kategori yang pertama itu aku ada pajak kendaraan. Itu nominalnya adalah Rp190.000. Untuk kategori kedua, aku ada servis kendaraan. Nominalnya itu Rp100.000. Nah, lanjut untuk holiday atau liburan. Di sini aku targetkan 50.000 per bulannya. Kemudian untuk gift itu sama Rp50.000 per bulannya. Dan terakhir untuk logam mulia itu aku targetkan 100.000 per bulannya. Untuk total sinking fund adalah Rp490.000. Jadi budgeting bulan Maret aku udah selesai ya teman-teman. Jadi di sini aku tidak ada maksud untuk pamer uang bulanan atau apapun itu, tapi aku mengajak teman-teman untuk ikutan membuat budgeting bulanan untuk keuangan rumah tangga kita. Berapapun pendapatan suami atau berapapun pendapatan kita harus selalu bersyukur. Dan jangan lupa juga untuk berbagi ke sesama ya teman-teman.
Nah, di sini untuk uang pegangan suami, untuk berbagi atau apapun itu di luar dari budgeting bulanan aku ya teman-teman. Jadi tidak aku masukkan di dalam video ini. Kemudian di sini aku tambahkan quotes, start today with a smile. Jadi mulailah hari ini dengan sebuah senyuman. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman yang mau memulai budgeting. Aku pun masih pemula dan masih perlu belajar, jadi yuk kita belajar sama-sama. Kalaupun gagal bulan ini, kita masih bisa memperbaikinya di bulan depan. Jadi intinya jangan takut untuk memulai ya teman-teman. Sekian dulu video aku mengenai budgeting kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!